Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental mingguan bersama Amandana. Dan ini adalah analisa fundamental dan sekaligus kalender ekonomi yang berlaku dari tanggal 24 sampai 28 Januari 2022 atau merupakan minggu terakhir di bulan Januari tahun 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe-nya, dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video dari Amandana yang lainnya. Oke, di sini akan saya langsung aja, seperti biasa, akan saya kasih tahu dulu tentang recap apa saja yang terjadi di minggu lalu. Oh ya, sekarang kita juga akan memberikan fundamental yang baru, di mana fundamentalnya ini kita akan perlihatkan juga chartnya apa yang terjadi seperti itu dan bagaimana kok bisa seperti itu. Jadi jika kalau teman-teman suka dengan konsep baru nanti ini seperti ini yang kita akan berikan chartnya juga, itu silakan teman-teman komentar di bawah apakah teman-teman setuju dengan konsep baru seperti ini atau seperti biasa saya bacakan beritanya secara langsung tanpa chart seperti itu. Oke, jadi langsung aja untuk di hari Selasa minggu lalu untuk kita ada yang namanya Bank of Japan Monetary Policy Statement. Nah, ini untuk statement-statement ini akan saya bacakan nanti di notes-nya ya. Di notes-nya itu akan saya bacakan. Lalu di jam 3 sore itu ada GBP yang dimana ini merupakan seperti NFP-nya di USA, itu ada Free Earning Index, Government Conscience, Unemployment Rate. Nah, ini kebetulan semuanya bagus. Lalu untuk Euro ada Jerman Economic Sentiment, ini ternyata bagus juga. Lebih dari perkiraan. Lalu di hari Rabu kita ada CPI. CPI untuk GBP ini merupakan 5,4%. Nah, untuk CPI ini akan saya jelaskan juga nanti di notes. Lalu di jam 9.30 hari Rabu kemarin itu ada building permits yang juga bagus. Nah, lalu ada juga CPI dari Kanada yang juga naik juga. Lalu ada BOE Government Balance Peak, ini juga akan saya berikan nanti di notes-nya. Selanjutnya di hari Kamis kita ada Employment Change dan Unemployment Rate untuk di USD. Itu ternyata angkanya bagus juga semuanya, dan Euro merupakan pas targetnya yaitu CPI-nya sebesar 5%. Lalu ada ECB Monetary Policy Statement, itu akan saya bacakan juga nanti. Lalu ada Philadelphia Fed Manufacturing Index, itu ternyata bagus juga. Lalu ada Existing Home Sales, itu ternyata juga kurang begitu menarik. Lalu di hari Jumat ada Monetary Policy Meeting untuk Jepang, itu nanti akan saya bacakan di notes. Lalu untuk GBP, GBP-nya ini untuk retail sales ternyata jauh sekali berkurang karena ya seperti teman-teman tahu ada dampak Omicron itu kan. Lalu untuk Kanada, for retail sales dan retail sales sama-sama berdampak buruk juga, jauh dari perkiraan, lumayan seperti itu. Oh ya, sebelum saya ke notes-nya, ini kan nanti ada FOMC meeting nih, FOMC meeting yang nanti diselenggarakan dari Kamis. Jadi setelah saya berikan notes, itu akan saya berikan kalender ekonomi yang akan terjadi di minggu ini, yaitu dari tanggal 24 sampai tanggal 28. Jadi teman-teman stay tune nontonnya ya. Oke, ini akan saya berikan notes untuk apa yang terjadi di minggu lalu tepatnya. Jadi untuk Bank of Japan sendiri tetap tidak akan mengubah pandangannya dan tetap tidak mengubah pandangannya akan suku bunga dan mengubah pandangan terhadap inflasi yang terjadi. Ini maksudnya gimana? Ini maksudnya adalah Bank of Japan sendiri, Kurohida, Mr. Kurohida kalau nggak salah, kalau saya salah maaf. Jadi untuk Bank of Japan sendiri itu karena di negaranya sendiri
masih ada dampak dari virus COVID itu, yang berdampak ekonominya belum begitu banyak pulih, yang menyebabkan Bank of Jepang sendiri, seperti yang teman-teman saya kasih tahu di beberapa minggu lalu, dia akan mengeluarkan stimulus, di mana stimulusnya itu sangat besar sekali dan memecahkan rekor, itu saya lupa 900 billion atau berapa itu saya lupa, itu mengeluarkan stimulus sebanyak itu untuk menopang roda perekonomian di negara Jepang sendiri. Dampak dari itu pasti akan terjadinya inflasi, ya kan? Seperti yang terjadi di Amerika yang sudah saya kasih tahu itu sebesar 7% lebih, seperti itu. Nah, pandangannya terhadap inflasi itu dirubah, itu kenapa? Karena ternyata dengan Bank of Jepang itu menggelontorkan segitu banyak stimulus ataupun paket ekonomi ataupun bantuan ekonomi bahasanya, dengan segitu banyaknya dia mengeluarkan uang untuk masyarakat untuk menopang ekonomi, ternyata pergerakan inflasi di negara Jepang itu sendiri ternyata masih lambat dan bahkan belum mencapai 2% terakhir, itu belum sampai 2%. Jadi memang Bank of Jepang sendiri belum mau untuk ada pikiran untuk menaikkan suku bunga, dan karena di negara-negara barat itu, negara-negara yang lain juga sudah mulai concern terhadap inflasi, makanya Bank of Jepang itu masih belum terlalu concern terhadap inflasinya. Karena itu tadi inflasi di negaranya dia itu masih cenderung lambat, seperti itu. Jadi itu untuk Bank of Japan sendiri, dia belum mau menaikkan suku bunga dan inflasinya itu masih bergerak lambat. Lalu yang kedua, inflasi di Inggris merupakan inflasi tertinggi sejak 10 tahun terakhir. Ini saya rasa sih mungkin 12 tahun lebih tepatnya. Tadi inflasi untuk CPI number untuk di Inggris itu kan sebesar ya bisa dibilang sangat besar sekali sih, 5,8% itu sangat besar sekali. Itu kalau teman-teman lihat di analisa fundamental saya di 2 minggu yang lalu atau di bulan lalu itu saya lupa. Itu Inggris kan 4,2%, itu sudah 10 tahun terakhir sebenarnya. Sekarang naik menjadi 5%. Nah, itulah yang menjadi ancang-ancang dari BOE ataupun Bank of England sendiri, itu untuk lebih tepatnya mulai bersikap peduli terhadap yang namanya inflasi. Karena dengan adanya inflasi pasti harga-harga barang lebih mahal, orang-orang lebih malas untuk spending uangnya karena harga barang juga tinggi kan ya gitu. Jadi sehingga Bank of Jepang sendiri, Bank of England maaf, BOE Bank of England sendiri mulai sekiranya concern untuk menaikkan suku bunga nanti di pertemuan berikutnya nanti untuk Bank of England sendiri. Karena kok kemarin kan dia sudah menaikkan suku bunganya sebesar 0,15 basis point seperti itu. Itu untuk di negara Inggris. Lalu di sini kita akan melenceng sedikit tentang adanya ketegangan negara Rusia dan Ukraina. Itu sebenarnya masih berlanjut yang menyebabkan harga minyak mulai naik. Jadi di negara Rusia dan Ukraina itu sebenarnya untuk teman-teman yang trading di oil ataupun di Brent, di US oil ataupun di Brent, XDR ataupun XDI, itu sebenarnya apa yang terjadi yang menyebabkan harga oil itu naik, walaupun ada dampak Omicron, itu yang mempengaruhi adalah adanya ketegangan negara Rusia dan Ukraina, yang dimana mereka berdua ini sama-sama mempunyai pasokan minyak yang cukup besar yang dapat mempengaruhi harga daripada minyak mentah dunia itu sendiri, sehingga harga komoditas minyak itu berdampak terhadap ketegangan kedua negara ini. Sebenarnya sih dari awal tahun sebenarnya sudah ada ketegangan, tapi sekarang masih berlanjut, masih belum ada kejelasan juga, itu yang menyebabkan harga minyak itu naik juga. Lalu yang keempat, terjadinya krisis global dan inflasi global itu ikut memicu naiknya harga minyak. Jadi karena kemarin itu
ketika virus Omicron itu belum datang, itu kan sebenarnya ekonomi sebenarnya sudah mulai perlahan-lahan pulih. Nah, karena ekonomi sudah perlahan-lahan pulih, sehingga pasokan minyak itu sebenarnya kurang. Minyak mentah itu sebenarnya kurang, tapi permintaan banyak. Nah, itulah menyebabkan krisis global sebenarnya. Krisis global yang memicu kenaikan harga minyak juga, dan dibarengi dengan adanya inflasi itu. Lalu yang kelima itu ada perkiraan kenaikan suku bunga untuk Amerika Serikat sebesar 25 poin. Ini maksudnya adalah nanti pada saat di hari Kamis itu, pada saat FOMC, memang nanti untuk suku bunga nanti belum naik untuk di rapat ini ya, rapat ini belum naik. Jadi keputusannya itu nih yang terakhir adalah awal bulan Maret akan menjadi keputusan The Fed apakah akan segera menaikkan suku bunganya atau tidak. Ini maksudnya adalah untuk The Fed sendiri dia akan melakukan quantitative easing, di mana itu merupakan tapering, yaitu stimulus yang diberikan oleh The Fed itu secara perlahan-lahan dikurangi sampai nol. Nah, ketika sudah sampai nol itu diproyeksikan adalah pada saat nanti The Fed rapat kembali, yaitu pada saat di bulan Maret. Ketika di bulan Maret itu, harapan The Fed adalah stimulus itu nanti akan sudah selesai. Stimulus sudah selesai, dan banyak orang ekonomi ataupun yang diharapkan para ekonom adalah The Fed nanti pada saat di bulan Maret itu segera menaikkan suku bunga, karena untuk mengcounter daripada tingkat inflasi sebesar 7% itu yang ada di Amerika Serikat sendiri, semua yang diharapkan dapat membantu perekonomian itu sendiri, yang dimana jumlah kenaikannya itu diperkirakan akan naik sebesar 0,25 basis point. Kalau sekarang kan suku bunganya di Amerika kan masih belum jelas, masih dari 0 sampai 0,25 seperti itu. Dan untuk mencapai target dari proyeksi ekonominya yang kemarin yang di bulan November itu di bulan Desember kemarin itu proyeksinya kan untuk di tahun ini itu The Fed menaikkan suku bunga untuk US dollar itu bisa sampai mencapai target 2%. Jadi kenaikan suku bunga yang 0,25 ini saya rasa di setiap 3 bulan sekali kayaknya akan dinaikkan suku bunganya. Jadi bisa 0,25 menjadi 0,5, lalu menjadi 0,75, itu baru sampai 1%, seperti itu. Jadi nanti ketika The Fed ini sudah mulai menaikkan suku bunganya, itulah yang menjadi gerakan awal dari para sentral bank dunia untuk mulai concern terhadap inflasi yang terjadi di negara-negara yang besar seperti ini, seperti itu. Oke, di sini akan saya lanjutkan untuk ke chartnya sendiri ya. Oke, untuk chart sendiri di sini pertama untuk yang US oil dulu deh ya. US oil dulu seperti yang sudah saya katakan tadi. Untuk US oil kenapa dia bisa naik seperti yang sudah saya kasih tadi di notes, itu kan harga mulai naik. Tapi di sini seperti teman-teman lihat, di sini kan harga turun. Harga turun ini kenapa? Karena pada saat harga ekonomi sudah mulai naik, di sini ada yang namanya delta mulai masuk lagi. Ketika delta mulai masuk, ini menyebabkan harga dari minyak ini mulai turun lagi. Dan ketika harga delta sudah mulai perlahan hilang, ini mulailah perekonomian mulai membaik kembali, mulai membaik. Dan sekarang karena ketegangan kemarin itu juga, akhirnya perlahan harga juga mulai naik. Jadi seperti itu. Jadi untuk oil sendiri, karena kita lihat dia berpapasan dengan resisten di harga 84 ini sebelumnya. Jika teman-teman ke belakang itu sebenarnya oil itu tidak ada resisten lagi.
Kalau kita ganti di weekly, ini jauh sekali resistennya sudah. Resistennya ini sebenarnya sudah tidak ada, karena sekarang dia berhenti sebenarnya di area support micro resisten sekarang. Tapi karena Rusia dan Ukraina itu masih bersiteru, bersiteru lah bahasanya, itu kemungkinan para ekonom itu mengharapkan adanya kenaikan minyak mentah itu bisa mencapai $100 per barelnya, seperti itu. Jadi untuk saat ini harga minyak masih bertahan di area sebelumnya, resisten sebelumnya itu di harga 84,76. Oke, di sini akan saya lanjut untuk ketika FOMC itu terjadi. FOMC terjadi itu sebaiknya teman-teman jangan trade pada saat FOMC itu keluar, kecuali teman-teman itu ingin trade secara langsung sih tepatnya. Ini akan saya kasih contohkan pada saat FOMC itu terjadi di tanggal 16 Maret. Ini kan 16 Maret nih. 16 Maret jam 3 pagi, jam 4 pagi. Nah, dua candle ini saja kita lihat sudah harga dipaksa naik, kemudian turun, dan sekarang kemudian harga turun, dan harga kemudian selanjutnya adalah turun. Seperti itu. Jadi, ketika teman-teman yang mengharapkan US dollar itu masih naik, tapi ternyata tidak sesuai demikian, teman-teman yang pasang buy stop di sini atau buy stop di sini dan pasang stop lossnya jauh di sini, itu pasti kesabet. Jadi sebaiknya untuk yang di trading pada saat FOMC itu menunggu hasilnya keluar, baru nanti diproses oleh market seperti itu. Ini untuk mata indeks dolar ya, DXY. Lalu untuk Euro USD contohnya juga seperti ini. Ketika datang untuk berita dari FOMC, dia harga dibanting dulu turun, kemudian data itu diproses oleh market, ternyata harganya itu ternyata jelek seperti yang tadi di DXY kan turun. Berarti euro dolar ini berarti akan naik. Nah, ketika dibuat naik, dan kemudian harga dibuat naik lagi. Seperti itu. Begitu juga dengan yang terjadi di pound dolar. Di GBP USD sama seperti itu. Ketika harga dibuat turun, lalu kemudian diproses oleh market pada saat berita itu keluar, dan kemudian harga bergerak naik dan kembali naik. Seperti itu. Begitu juga dengan XAU USD ya. Begitu juga dengan XAU USD. XAU USD ketika pada saat FOMC dia terjadi penurunan, dan ketika terjadi penurunan ini harga kemudian bergerak naik seperti itu. Jadi pada saat berita besar seperti FOMC ini, saya harapkan sih nanti teman-teman tidak trading pada saat di jam-jam itu ya, karena itu kan jam 3 pagi juga. Jam 3 pagi ya sebaiknya teman-teman istirahat sih, jangan begadang demi FOMC juga. Oke, di sini akan saya lanjut untuk apa yang terjadi kalender ekonominya sekarang. Nah, untuk kalender ekonomi di hari Senin itu kita ada di Euro, GBP, dan USD. Semuanya ini adalah tentang manufacturing dan service PMI, atau tentang manufaktur dan jasa manufaktur. Itu ada Jerman, ada manufacturing GBP, dan manufacturing untuk USD. Itu di hari Senin. Lalu di hari Selasa kita ada CPI number lagi, dan trim min CPI untuk di Audi. Di sini ada trim min CPI, ini maksudnya adalah jumlah pemotongan angka dari inflasi itu yang ditoleransi oleh pihak Bank Australia seperti itu. Jadi nanti ada pemotongan rata-rata dari inflasi yang terjadi di Australia. Lalu di sore hari kita ada Jerman Business Climate. Lalu di jam 11 ini kita ada CB Consumer Confidence. Berarti ini maksudnya adalah Consumer Confidence, yaitu orang-orang mau spend untuk uangnya itu bagaimana. Ketika orang-orang takut untuk spending, berarti inflasi itu sudah real adanya. Seperti itu. Nah, lalu di jam 11 di hari Rabu ini kita ada Kanada. Itu ada Bank of Canada Monetary Policy Report, BOC Press Conference, BOC Rate Statement.
Jadi semua ini tentang BOC untuk di hari Rabu malam. Lalu di Kamis pagi kita ada FOMC statement, FOMC rate decision, dan FOMC press conference. Jadi tadi ya sudah bilang tuh di chart-chart sebelumnya, jika teman-teman trading pada saat jam-jam seperti ini, bagi untuk yang trading di USD Kanada ya, di Kanada itu kan Rabu malam, lalu di hari Kamis paginya udah USD, jadi sebaiknya untuk di trading di USD Kanada sebaiknya jangan dulu, karena berita dua itu sangatlah riskan sekali untuk pergerakannya, seperti itu. Lalu jam 5 pagi kita ada CPI number lagi untuk New Zealand. Lalu jam setengah 10 malam itu kita ada core durable goods dan GDP untuk di Amerika. Di sini GDP-nya sangat perkiraan sangat besar sekali ya 5,8%, seperti itu. Lalu di hari Jumat kita coba ada core PCE price index. Jadi kita cuma ada PCE price index, ini maksudnya adalah harga barang penting yang ada di masyarakat. Jadi ketika jumlah harga barang di market itu mulai perlahan-lahan harganya naik, berarti ya sudah, berarti inflasi itu memang ada, seperti itu. Jadi berdasarkan apa yang terjadi di minggu ini, bisa dipastikan untuk yang trading di pertama itu di US dollar, tentunya US dollar itu di hari Kamis kita ada USD, lalu kita ada GDP, lalu ada tadi price index, lalu ada consumer confidence. Jadi itu merupakan hal yang penting untuk US dollar. Jadi untuk semua yang trading di pair US dollar itu sebaiknya berhati-hati, jangan terlalu memaksakan kehendak ketika ingin melakukan trading, dan juga jangan terlalu terlalu greedy juga pada saat sudah mencapai profit yang konsisten, seperti itu. Karena kita lihat berita-berita di minggu ini itu sangat berdampak nanti terhadap pergerakan pair US dollar yang ada di market, seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa fundamental mingguan, lebih tepatnya ini tentang FOMC dan the Fed interest rate di minggu ini. Jadi semoga apa yang sudah saya berikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan apapun yang kalian lakukan terhadap tradingan kalian itu sebaiknya lakukan dengan teliti dan lakukan dengan penuh kecermatan, dan semoga teman-teman dapat mendapatkan profit yang konsisten di setiap tradingannya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah like, terima kasih sudah subscribe, dan terima kasih telah share ke teman-teman yang lain, dan sampai jumpa di analisa fundamental mingguan berikutnya. Bye-bye.